Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri dan dapat hadir di masjid yang agung ini demi melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan kajian rutin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal perbuatan kita nanti di hari kiamat kelak. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga sampai detik ini kita masih, hati kita terpaut dengan masjid. Hati kita masih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar sekiranya apa yang kita laksanakan, amalan-amalannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah membahas pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala dawa asy-syafi, atau dengan kata lain kitab ini dengan judul Ad-Da' wa Dawa, kalau dapat diterjemahkan adalah penyakit dan obatnya. Kitab ini kitab yang sangat masyhur, kitab yang populer di kalangan kita. Kitab ini dikarang oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah salah satu ulama pada abad yang ke-17 atau pada abad yang ke-7 Hijrah. Beliau adalah salah seorang murid syekh yang terkenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada buku beliau ini beliau membahas tentang masalah-masalah penyakit beserta obat-obatnya. Tentunya penyakit yang beliau bahas adalah berkisar masalah penyakit hati. Penyakit yang selama ini menjangkiti oleh manusia, dijangkiti oleh manusia, baik itu orang muslim ataupun orang non muslim. Maka dari itu dalam kitab ini Syekh banyak sekali membahas masalah penyakit-penyakit beserta obat-obatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama ini adalah pembahasan mengenai pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Syekh, yang pernah dilontarkan kepada Syekh rahimahullahu taala. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Al-Mutqin Al-Hafidh Al-Naqid Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh As-Saleh Abi Bakar alladhi yu'rifa bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahu radhiyallahu taala wa rahimahumullahu taala. Pernah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya adalah berikut ini.
Ma taqulu sadatul ulama a'immatud-din radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau jawab wahai Syekh, fi rajulin ibtala bi baliyatin, terhadap seseorang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu cobaan. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunya wa akhiratahu. Dia mengetahui dengan cobaan itu, kalau cobaan itu terus-menerus terjadi menimpa kepada dirinya, maka cobaan itu akan dapat merusak kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Orang ini telah berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk menolak musibah atau cobaan yang telah Allah Ta'ala turunkan kepadanya dengan beberapa cara. Fama yazdadu illa tawaqqudan wa syiddatan. Tapi masalahnya atau musibahnya bukan malah melemah, bukan malah berkurang. Masalahnya akan tambah kuat. Setiap kali dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkan diri untuk keluar dari cobaan ini, dari musibah ini, setiap kali pula cobaan itu akan terus-menerus lebih syadid, lebih parah. Famal hila fi daf'iha. Terus bagaimana caraku untuk mengatasi masalah ini atau mengatasi cobaan ini? Wa mat tariq ila kashfiha. Dan apa pula caranya untuk dapat membuka pintu keluar dari cobaan ini? Farahimahullahu man aana mubtali wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurin. Ini awal dari buku ini. Jadi sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh rahimahullahu taala tentang masalah orang yang dicoba dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak diam. Dia bersungguh-sungguh untuk mengentaskan masalahnya, untuk keluar dari cobaan ini. Tapi selama dia keluar dari cobaan ini, cobaan akan terus bertambah. Bertambah berat, dan bertambah berat. Sampai orang ini meminta pertolongan atau meminta fatwa dari Syekh bagaimana cara untuk keluar dari masalah ini. Fakataba Syekh rahimahullahu ta'ala soal al-jawab. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis surat kepada orang ini. Jawaban dari Syekh. Jawabannya adalah sebagai berikut. Alhamdulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Seterusnya, faqad sabata fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah tetap di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa." Allah tidak mungkin menurunkan sebuah penyakit tanpa menurunkan juga obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan sebuah penyakit tanpa menurunkan juga obatnya. Wa fi sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah qala. Di dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bar'a biidznillah. Kalau obat yang diberikan kepada seseorang ini sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh biidznillah. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Usama bin Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam musnad al-Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yunzil da'an illa anzala lahu shifaan." Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Tidak peduli di dalamnya ada orang yang mengetahui penyakitnya dan obatnya ini atau orang yang tidak mengetahui penyakit dan obatnya ini. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain dikatakan, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa. Allah Ta'ala tidaklah
meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah akan memberikan juga obatnya. Au dawaan illa da'an wahidah, kecuali ada satu penyakit yang tidak diberikan oleh Allah obatnya. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa, kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, penyakit apakah itu yang tidak ada obatnya? Qala al-haram, yaitu kepikunan, ketuaan. Wa qala Tirmidzi hada hadisun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Kata Rasulullah, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit kepikunan, itu sudah tidak ada obatnya. Kalau orang sudah pikun ya sudah, berarti dia udur. Dia sudah cukup umur dan sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada obat untuk orang yang pikun. Wa hadza ya'ummu adwa'ul qalbi war ruhi wal badani wa adwiyatuha. Hadis-hadis yang kita kemukakan di atas tadi ya, sesuai jawaban yang dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah mencakup hadis tentang obat atau tentang penyakit hati, penyakit roh dan penyakit badan serta obat-obatnya. Jadi mencakup seluruh penyakit, baik itu penyakit yang merasuki dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam hati kita, serta dalam badan kita, serta diberikan obat-obatnya. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahlada. Nabi SAW pernah menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit. Nabi SAW pernah menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit. Makanya jahiliyah itu penyakit itu. Penyakit harus diberikan obatnya. Obatnya yaitu ilmu. Wa ja'ala dawa'uhu su'alul ulama. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa ja'ala dawa'ahu, dan Rasulullah SAW menjadikan obatnya, menjadikan penyakit kebodohan itu obatnya adalah su'alul ulama, yaitu bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama itu supaya mengerti. Farawa Abu Dawud fi sunnatihi min hadis Jabir bin Abdullah qala. Abu Dawud pernah meriwayatkan sebuah hadis dari hadis Jabir bin Abdullah qala. Jabir berkata, kharajna fi safarin, suatu ketika kami keluar di safar atau di perjalanan. Fa asaba rajulun minna hajarun, kemudian ada salah seorang di antara kami terkena batu. Fasujja fi ra'sihi, maka batu yang mengenai dia ini mengakibatkan berdarah. Summah talama, kemudian suatu ketika dia tidur dan mimpi basah. Setelah dia kena batu, luka, kemudian dia tidur mimpi basah. Fasala ashabuhu, kemudian para sahabat bertanya, faqala hal tajiduna li rukhsah fit tayammum. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, apakah engkau melihat atau apakah engkau menemukan rukhsah, keringanan bagi saya untuk hanya melakukan tayamum, karena saya luka sekarang, sedangkan saya harus mandi karena saya mimpi basah. Saya harus mandi ini, sedangkan saya luka. Qalu ma najidu laka rukhsah, kami tidak menemukan rukhsah bagi kamu, tidak menemukan keringanan bagi kamu dalam hal ini. Fa anta taqdiru al-ma, sedangkan kamu mampu untuk bersuci dengan air. Kata para sahabatnya seperti itu. Faghtasala, kemudian orang ini mandi dengan terpaksa, padahal ada luka di tubuhnya. Mandi dengan terpaksa mengakibatkan famata, sampai mati orang ini. Gara-gara luka, mandi dipaksa, kemudian mati orang ini. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru bidzalika. Kemudian setelah kita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengabarkan tentang hal ini. Jadi ada seorang sahabat kami luka, kemudian dia mimpi basah mengharuskan dia mandi. Kami mengatakan tidak ada rukhsah bagi dia. Kemudian dia mandi. Akhirnya dengan sebab mandi ini dia mati. Faqala qatalu. Nabi SAW mengatakan, mereka ini telah membunuh orang ini. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Orang-orang yang berkata seperti ini, yang tidak ada rukhsah. Ala sa'alu, kata Rasulullah. Tidakkah mereka bertanya sebelumnya? Kalau tidak tahu, dia bertanya. Idlam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu. Fa innama syifa'ul ayyi su'al, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya obatnya penyakit kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyaditammam wa ya'sib ala jarhi khurfatan. Sesungguhnya
dia mendapatkan rukhsah dalam hal ini. Dia cukup bertayamum kemudian menggosokkan luka-lukanya dengan air, sudah cukup itu saja. Summa yamsa 'alaiha wa yaghsil sa'ir jasadihi. Kemudian luka-lukanya itu dibersihkan dan yang lainnya yang tidak luka dibersihkan dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Darimi. Artinya, ma'asyiral muslimin, ya, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ini akibatnya. Kalau kita berfatwa dengan sesuatu yang tidak kita ketahui tanpa kita bertanya dahulu, maka mengakibatkan kehancuran. Ini masih kehancuran badan saja. Kalau kehancuran akidah disebabkan oleh karena kita mengucapkan sesuatu yang salah, ini luar biasa dampaknya kepada umat ini. Hanya umat sesat diakibatkan oleh fatwa kita atau diakibatkan oleh apa yang kita katakan. Allahul musta'an. Taib. Fa akhbara anna al-jahla da'un. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa kebodohan itu adalah penyakit. Wa anna shifa'ahu as-su'al, dan obatnya adalah as-su'al, bertanya kepada para ulama. Wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu shifa'. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa, adalah obat, penawar. Faqala ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu wa a'jamiyyun wa 'arabi. Wa qalu law ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini ajami, asing, laqalu laula fussilat ayatuhu, maka mereka yang mendengarkan Al-Qur'an akan mengatakan laula fussilat ayatuhu, seandainya Al-Qur'an ini diterangkan ayat-ayatnya, a'jamiyyun wa arabi, apakah dia ini dari bahasa asing atau bahasa Arab? Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan Al-Qur'an ini adalah syifa, adalah penawar bagi orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, berfirman dalam ayatnya yang lainnya, wa qala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini ada di surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifa', sebagai penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wa min huna li bayanil jinsi lal tab'id. Min dalam perkataan wa nunazzilu minal Qur'an, minal Qur'an di sini adalah menunjukkan bayanul jins, menunjukkan akan penerangan jenisnya, bukan tab'id, bukan di antara Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an. Ada ya, mungkin pemahaman sebagian dari kita mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an, itu adalah penawar. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Qur'an seluruhnya adalah penawar. Al-Qur'an adalah seluruhnya obat. Maka yang dikatakan oleh Syekh di sini, fa innal Qur'ana kulluhu shifaa'un. Sesungguhnya Al-Qur'an semuanya, seluruhnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu adalah syifa. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana Allah mengatakan di ayat yang sebelumnya. Fa huwa shifaa'un lil qulub. Al-Qur'an adalah penawar bagi hati. Min da'il jahli wasyakki warraib. Penawar bagi hati atau obatnya bagi hati dari penyakit kebodohan, dari penyakit kebodohan dan keraguan-raguan. Orang-orang ya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka bodoh. Orang-orang ragu akan agama Allah karena mereka tidak mengetahui Al-Qur'an. Maka dari itu perlu diberi obat dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah syifa. Falam yunzilillah subhanahu minas sama'i shifa'u qat a'ammu wala anfa' wala a'zam wala anja' fi izalatid da' minal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dari langit ya suatu obat yang manfaatnya luar biasa, manjur, a'zam, kemudian besar, tinggi dan sebagainya untuk mengobati penyakit kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah obat yang diturunkan oleh Allah satu-satunya untuk obat hati. Waqad sabata fis sahihain,
telah tetap sebuah hadis dari Sahihain dari Al-Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Pernah suatu ketika ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermusafir. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sampai mereka berada atau tinggal sampai di suatu tempat hayy, di suatu perkampungan dari perkampungan Arab. Fastadhafuhum, kemudian sahabat-sahabat Nabi ini meminta mereka untuk menerima mereka di sana, artinya sebagai tamu. Fa'abau ayyudayyifuhum, tapi sayangnya warga sana enggan, tidak mau menerima sahabat-sahabat Nabi untuk masuk di wilayah mereka untuk menjadi tamu. Faladagha sayyidu dzalikal hayy fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Setelah itu suatu ketika pemimpin dari kaum itu kena sengatan binatang berbahaya. Fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Mereka orang-orang penduduk negeri itu sudah berusaha untuk mencari obat untuk kesembuhan apa? Kesembuhan pemimpinnya ini, karena dia disengat oleh binatang berbahaya. Faqala ba'duhum, kemudian lantas ada beberapa orang di antara mereka mengatakan, "Lau ataitum haula'ir rahat alladziina nazalu la'allahu ayyakuna indahum ba'du syai'." Di antara mereka ada yang mengatakan, "Coba kita berusaha kepada orang-orang yang datang ini. Mungkin mereka mempunyai satu obat. Mereka mempunyai pengetahuan tentang obat di mana bisa mengobati pemimpinnya ini." Baik. Fa'atauhum, kemudian mereka datang kepada sahabat Nabi SAW yang sebelumnya ditolak untuk masuk menjadi tamu. Faqalu ayyuhar rab, wahai jamaah, kata mereka, inna sayyiduna ludigo, sesungguhnya pemimpin kami disengat oleh binatang yang mengakibatkan dia sakit parah. Fasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, kami telah berusaha dengan mencari sesuatu penyembuhan tapi tidak bermanfaat baginya, tidak manjur. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah di antara kalian mempunyai obat yang bisa mengobati pemimpinku ini? Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la'arqa. Ya, kami punya obatnya. Demi Allah kami akan mengobatinya. Walakin, akan tetapi, wallahi laqad istadafnakum falam tudhifuna. Tapi kami telah meminta izin kepada kalian, kami bertamu di tempat kalian, tapi kalian tidak menerima kami. Bagaimana kami mau mengobati? Fama ana barraqun lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Ya, kalau seperti itu sudah. Kalau kalian ingin saya mengobati siapa? Sayyid, pemimpinnya, maka beri kami upah. Kalau kalian tidak mau menerima kami sebagai tamu, beri kami upah. Fasalahuhum hatta qati'un final ghanam, sampai mereka sepakat akan upahnya itu diberi beberapa dari ghanam, dari ekor-ekor kambing. Fantalaqa yatafattal alaihi wa yaqra alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah mendapatkan kesepakatan, kemudian para sahabat Nabi SAW, salah seorang di antara mereka mengobati orang ini, mengobati pemimpinnya ini. Pengobatannya adalah dibacakan yaqra alhamdulillahirabbil alamin, membacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah kepada pemimpinnya ini. Faka'annama nasyatun min iqal, setelah dibacakan Al-Fatihah, maka seakan-akan penyakitnya ini sudah tidak ada lagi. Fantalaqa yamshi. Kemudian yang sebelumnya pemimpinnya tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Wa ma bihi min qablihi faqala fa'awfuhum ja'luhum alladhi salahuhum alaihi. Ya sudah, berikan upahnya kepada mereka, karena mereka telah menyembuhkan sayyid kami, telah menyembuhkan pemimpin kami. Faqala ba'duhum aqsamu faqala alladhi ruqiya la taf'alu hatta na'ti nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka para sahabat Nabi mengatakan aqsamu, jangan diterima dulu. Faqala alladhi ruqiya la taf'alu hatta na'ti nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melakukan ini, jangan terima upah ini sampai kita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzari
Karena kemudian para sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW perihal kejadian yang telah mereka alami seperti ini. Fanadhara ma ya'muruna, kemudian Nabi SAW melihat kami. Faqaddamu ala Rasulillah SAW fadzakaruhu. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kalian apa yang kalian lakukan itu adalah ruqyah, kata Nabi SAW. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kalian apa yang kalian lakukan itu adalah ruqyah. Tsumma qala laqad asabtum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian lakukan dengan ruqyah itu adalah telah benar, sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqsamu wa adribu li ma'akum sahma. Kemudian para sahabat ini membagi jul atau membagi upah-upah yang dari pemimpin tadi diberikan kepada para sahabatnya ini. Fadaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ketawa melihat kejadian para sahabat seperti ini. Faqad athara hadad dawa bi hadad da wa anzalahu. Ini taklifnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Telah disebutkan dalam hadis ini ad-dawa fi hadad da wa anzalahu. Disebutkan obatnya dari penyakit yang mereka alami. Hatta kana lam yakun, sampai penyakit-penyakit yang berupa penyakit hissi itu bisa diobati dengan Al-Quran. Wa huwa ashalu dawaan wa aisarahu. Dan Al-Quran ini adalah paling enaknya obat dan paling mudahnya obat, tanpa ada mujahadah dengan kita membeli dan sebagainya. Dengan cukup Al-Quran itu adalah satu obat yang manjur. Walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah la ra'a laha akaron ajiban fi syifa. Seandainya seorang hamba ini yakin kalau dia itu sakit kemudian dia berobat dengan Al-Fatihah, kata Syekh di sini, la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa, maka dia akan melihat pengaruh yang besar dari Al-Fatihah ini di dalam kesembuhannya. Wa makatat bimakkata muddatan ta'tarini adwa'an la ajid tabiban wala dawa'an fa kuntu a'alij nafsi bil Fatihah. Ini kisah yang dialami oleh Syekh Ibnu Qayyim. Suatu ketika aku pernah di Mekah merasakan sakit dan aku tidak menemui tabib, tidak menemukan dokter ketika itu. Wala dawaan, dan tidak menemui obat. Fakuntu ajil nafsi bil Fatihah. Maka aku memutuskan untuk menyembuhkan diriku atau berusaha untuk menyembuhkan diriku dengan Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'tsiran ajiban. Kemudian aku melihat pengaruh yang besar dari Al-Fatihah ini sehingga aku sembuh. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsirun minhum yabra' sari'an. Maka setelah hal itu aku alami sendiri, maka aku rekomendasikan kepada para sahabatku untuk senantiasa berobat dengan Al-Fatihah. Ternyata betul, Masya Allah, manjur sekali. Banyak di antara para sahabatku yang sakit kemudian berobat dengan Al-Fatihah dengan keyakinan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakitnya sembuh. Walakin hahuna amrun yang bagi tafattun lahu. Kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tapi di sini ada satu perintah, satu urusan yang harus kita cermati terlebih dahulu. Wa huwa annal adhkar wal ayat wal adiyah allati yashtashfi biha wa yarqa biha hiya fi nafsiha wa in kanat nafiyatan syafiyatan lakin tastad'i qabulul mahal wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'thiruhu. Zikir-zikir ya, ayat-ayat, kemudian doa-doa yang kita pakai untuk berobat bagi diri kita pakai untuk meruqyah, hiya fi nafsiha wa in kanat nafiyatan syafi'atan. Walaupun memang ayat-ayat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca ya, yang diajarkan dari Rasulullah SAW dari Al-Quranul Karim itu bermanfaat ya, fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri, lakin tastad'i qabulul muhal wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'ala. Tapi hal ini harus dibarengi dengan apa? Dengan keyakinan yang penuh dari orang yang berobat. Jadi ketika kita berobat dengan ayat-ayat Allah, dengan doa-doa, dengan zikir-zikir yang ma'thur, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak dibarengi dengan keyakinan, kekuatan hati kita, keyakinan kita kepada Allah, maka niscaya obat ini tidak akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh banyak. Famata takhallafa syifa kana li dhaffi ta'thiril fa'il aw li adami qabulil munfa'il aw li mani'in qawiyyin fi. Maka perlu kita ketahui
Kalau kita mempunyai penyakit, kemudian kita berobat dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tapi belum juga sembuh penyakit kita, maka itu disebabkan karena melemahnya pengaruh kita, atau melemahnya keyakinan kita kepada Allah sebelumnya, melemahnya keyakinan kita kepada doa yang kita ucapkan. Auli adami qabulil munfa'il, atau orang yang kita bacakan doa ya dari Rasulullah SAW atau dari Al-Quran Al-Karim itu menolak doa ini. Auli manil qabil min, atau sebab-sebab lain yang dapat menghalangi obat ini sehingga tidak bisa sembuh. Makanya harus disertai dengan keyakinan, disertai dengan keyakinan. Yamna ayyanja fihi dawa. Nah, hal ini semuanya jadi tanpa ada keyakinan ini dapat menghalangi seseorang atau dapat menghalangi obat ini masuk pada seseorang sehingga seseorang itu penyakitnya tidak sembuh. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa al hissiyah, sebagaimana kita ketahui, kita lihat di fenomena kita sehari-hari, obat-obat yang sering dikonsumsi oleh orang. Kalau penyakitnya dengan obatnya tidak sesuai, apakah sembuh? Tidak mungkin sembuh. Fa inna adama ta'thiruha qad yakunu li adami qabuli tabi'a lidzalika dawa. Kadang-kadang ya, seseorang sakit kemudian diberi obat tapi tidak sembuh. Nah, kadang-kadang obat ini ya dirinya sendiri itu menolak obat ini. Ada pengaruh-pengaruh tabi'ah, ada pengaruh-pengaruh di luar yang dia menolak obat ini, enggak cocok obatnya. Atau kalau meminum obat ini berdampak gini-gini dan sebagainya, ini berpengaruh. Waqad yakunu limani'in qawiyyin yamna' min iktidaihi atharun. Ada juga yang dengan dengan pengaruh-pengaruh luar yang dia mungkin tidak ketahui dalam hal ini. Bisa tidak sembuh karena obatnya. Fa inna tabi'ata idza akhadhat ad-dawa biqabulin tam kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Maka ketika orang ini terbiasa dengan obat yang dia konsumsi dan obat ini cocok dengan dia yang dia konsumsi, maka dia akan merasakan suatu taksir, merasakan pengaruh yang besar dan mengakibatkan badannya yang awalnya sakit menjadi sembuh. Fakadzalikal qalb, begitu juga hati. Nah, ini tadi Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan ini contoh konkret. Kalau kita sakit minum obat seperti ini, kalau obatnya ini cocok dengan kita, cocok dengan tabiat kita ya, tidak ada pengaruhnya bagi kita, maka bisa sembuh kita. Tapi kalau tidak, maka masih saja penyakit meradang di dalam diri kita. Begitu juga hati, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa kadzalikal qalb idza akhadha ar-ruqa wa at-ta'awid biqabulin tam. Ketika orang yang diruqyah hatinya, ya, diobati hatinya dan dapat diterima ruqyahnya ini dengan penerimaan yang kuat, wa kana lirraqi nafsu fa'ala, dan orang yang mengobati juga mempunyai kondisi yang kuat, artinya iman yang kuat, akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa himmatun mu'thirah, dan kemauan yang berpengaruh pada kesembuhan orang ini, fi izlat tidak, maka dia akan sembuh biidznillah taala. Jadi harus ada dua-duanya. Ketika kita mengobati orang ya dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita obati harus menerima apa yang kita berikan obatnya. Kita juga yang mengobati juga harus siap. Seperti itu. Wa kadzalika doa begitu juga. Doa sehari-hari yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, fa annahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Bahwasanya doa ini adalah salah satu sebab yang kuat di dalam menghindarkan diri dari apa-apa yang kita tidak inginkan. Wa husulil matlub, dan doa ini dapat mencapai apa yang kita inginkan. Walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu, akan tetapi banyak sekali kita merasakan ya takhallafa atharuhu, pengaruh doa ini sempit atau pengaruh doa ini melemah. Imma li dha'fihi fi nafsihi, ya. Doa ini, pengaruh doanya ini lemah, ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena dha'fuhu fi nafsihi, karena kelemahan doanya itu sendiri dari dirinya. Kelemahan doa itu bisa jadi dengan apa? Dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang hal ini tidak mungkin untuk dirinya.
Ataupun kalau diberikan kepada dirinya akan berakibat fatal bagi dirinya. Bi ayyakuna du'aan la yuhibbullah. Bisa jadi ini yang dimaksud dha'fuhu fi nafsihi, kelemahan doanya untuk dirinya. Itu bisa berarti ayyakuna du'a la yuhibbullah. Dia berdoa dengan satu doa yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang tidak diinginkan oleh Allah, meminta kekayaan. Ya, meminta kekayaan sehingga dengan kekayaan itu sampai melupakan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami Qarun. Qarun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Tapi setelah diberi oleh Allah kekayaan, malah kekayaan ini menjadi sebab hancurnya dia. Menjadi sebab melencengnya dia dari jalan Allah. La fihi minal udwan. Nah, jadi doa yang dia panjatkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia tidak sesuai dengan kondisi dia. Wa imma li dhafil qalbi wa adamu iqbalihi 'ala Allah. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu ya yang apa istilahnya ini tidak ada pengaruhnya bagi diri kita karena lemahnya hati kita kepada Allah. Kita tidak pernah bermunajat kepada Allah ya ketika itu saja bermunajat kepada Allah. Maka dalam hal ini kita doa yang kita lakukan atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas tidak akan berpengaruh bagi diri kita. Fa yakunu bi banjiratil qausir rahi jiddan fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa wa imma li husulil mali min al-ijaba min akil haram wa rainil dunub alal qulub wastila'il ghaflah. Bisa jadi juga doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab di luar kita. Kita sering makan haram ya. Kita sering mengkonsumsi yang haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika kita salah satu sebab doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita makan makanan yang halal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah taala itu thayyib. Allah taala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha amara mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana diperintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Summa dzakara rajula yutilu safar as'as albar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yutilu safar, berjalan jauh, musafir, as'as aghbaro, dalam keadaan copang-camping, rambutnya kusut dan sebagainya, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, ya Allah, dan sebagainya. Dia meminta permohonannya, wa mat'amu haram, tapi sayang, makanannya haram, masyrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, apa yang dipakai itu adalah haram, wa ghudhiya bil haram, dia mengkonsumsi halal yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang-orang seperti ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang tadi meninggal karena minta ruso pada Rasulullah, tapi katanya tidak ada ruso. Nah, lalu karena mati karena apa? Kan sudah minta, katanya kebodohan itu adalah penyakit. Sudah minta pada Rasul, kalau saya itu luka masa suruh mandi gitu katanya. Ya. Tapi nyatanya dia disuruh mandi, tidak ada ruso, sehingga meninggal. Lalu bagaimana ini? Dia bukan minta pada Rasul, dia tanya kepada para sahabat Rasul, bertanya pada sahabat-sahabatnya. Jadi ketika dia tertimpa satu musibah pada dia, ya, dia terkena batu, kemudian
batu yang terkena dia itu mengakibatkan dia luka, kemudian pada malam harinya dia mimpi basah, dia bertanya kepada para sahabat, apakah aku ini ada rukhsah untuk tayamum? Para sahabat mengatakan, karena mereka tidak tahu, mengatakan tidak ada rukhsah bagi kamu, wong kamu bisa memakai air kok, kamu memakai air di sini juga nggak mati, katanya gitu. Mungkin pikiran dari para sahabat seperti itu, sehingga orang ini merasakan tidak ada rukhsah, akhirnya dia mandi dengan air yang mengakibatkan mati. Nah, setelah itu para sahabat kaget, wah kok seperti ini akibatnya. Tanya kepada Rasulullah SAW setelah itu. Baru setelah tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah agak marah. Kalian telah membunuh mereka, atau kalian telah membunuh dia. Kenapa kalian tidak tahu, kemudian kalian masih saja berani untuk menjawab, berfatwa? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna shifa'al ayyis su'al. Sesungguhnya obatnya orang yang bodoh itu, kebodohan itu adalah dengan bertanya. Tanya dulu, jangan lantas diputusi. Ya ini akibatnya, kalau langsung diputusi, ini akibatnya salah satunya. Akibatnya orang ini mendapatkan kematian dengan sebab itu. Ini adalah contoh dari hadis yang diutarakan oleh Rasulullah SAW mengenai orang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bukan Rasul yang mengatakan tidak ada rukhsah. Ada rukhsahnya. Kalau orang sudah tidak mampu untuk memakai air, ya, karena dia luka dan sebagainya, cukup dia mengusapkan bagiannya luka, bagian yang tidak luka baru dibersihkan dengan air. Wallahu ta'ala alam. Itu rukhsah? Belum. Nah, jadi konteks hadis ini sahabat belum bertanya pada Rasul, langsung diputusi. Langsung diputusi sehingga mengakibatkan orang ini meninggal karena lukanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan bahwa yang dikatakan Al-Quran itu merupakan obat. Nah, tadi dengan salah satu membaca Al-Fatihah itu penyakit bisa sembuh. Ya. Terus konsep memahami penyakit tersebut itu bagaimana? Misalkan ada penyakit tumor, apakah dengan cukup membaca Al-Fatihah saja itu sudah benar atau sudah sembuh? Secara konsep ilmiah itu bagaimana menerangkannya seperti itu? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Secara konsep ilmiah, mungkin dalam hal ini bisa para pakar atau dokter yang bisa menjawabnya. Ya. Kita berbicara dalam konteks ketuhanan, keilahian. Karena konteksnya ini adalah kita percaya bahwa kalamullah, Al-Quran di sini adalah syifa. Sesuai dengan ayatnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini konteksnya, konteks ilahiyanya, ya. Konteks ilahiyanya. Jadi kita meruqyah seseorang, ya, mengobati seseorang dengan penyakit tumor itu dengan Al-Fatihah, mungkin insyaallah dengan kekuatan hati kita dan kekuatan hati si penderita ini bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Ini konsep ilahiyah. Adapun konsep-konsep konkret, ya, zaman sekarang ini, kemudian penyakit kanker dan sebagainya bisa disembuhkan oleh dokter dengan cara ini dan sebagainya, itu silakan. Itu tidak mempengaruhi nilai kita akan kepercayaan kita kepada Al-Quran sebagai syifa. Itu mungkin bisa dikatakan salah satu usaha yang lain untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit kanker yang dia derita. Bisa, kita boleh kok. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mencari obat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi asal obat yang kita konsumsi itu adalah bukan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta ruqyah. Nah, kalau secara akal sekarang, ya, orang yang penyakit gila dan sebagainya, kan, ya. Kenapa kok bisa diruqyah dengan ayat Al-Qur'an? Orang yang istilahnya kemasukan jin dan sebagainya. Kenapa bisa diruqyah oleh Al-Qur'an dan sebagainya? Karena memang Al-Qur'an adalah syifa, kulluhu syifa. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Al-Qur'an kulluhu syifa wa nunazzilu minal Qur'an. Minal Qur'an di sini adalah kulluhu syifa. Bukan litab'id tapi libayanil jins. Karena Al-Qur'an memang betul-betul adalah diturunkan oleh Allah sebagai penawar. Adapun kita, ya, kemudian setelah kita berobat dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian kita juga berusaha berobat dengan jalan ilmiah, pergi ke dokter, kemudian diadakan diagnosa penyakit dan sebagainya, ini silakan.
tidak terang dalam hari ini dan boleh kita lakukan, wallahu taala a'lam. Adapun pembuktian secara ilmiah, maka silakan merujuk kepada dokter atau para ahli dalam masalah ini, wallahu taala a'lam. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ya. Ustaz, mengenai fatwa Ustaz ya. Fatwa ulama. Kan beda-beda Ustaz, umpamanya fatwa pusat sama cabang beda. Gimana itu menyikapi Ustaz? Terus fatwanya. Bagaimana dengan fatwa yang di Saudi? Kalau itu fatwa itu berupa hukum atau kemaslahatan yang harus kita rujuk itu gimana Ustaz? Iya. Iya, berkenaan dengan fatwa. Allahul musta'an ya, fatwa ini sebenarnya tidak semua orang bisa berfatwa ya. Seseorang ketika bertanya sesuatu, kemudian dijawab oleh seseorang, ini bukan berarti dia telah berfatwa kepada orang ini. Karena bisa jadi orang ini mengutarakan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau berfatwa lain, berfatwa itu memberikan tips-tips atau memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Sebenarnya perbedaannya sangat tipis sekali antara seseorang ditanya kemudian dia menjawab dengan seseorang berfatwa. Para ulama ya menyebutkan bahwa seseorang yang berfatwa tidak boleh dia berfatwa kecuali dia mempunyai usul yang kuat, memahami usul-usul dasar-dasar Islam. Baik memahami dasar usul fiqh, usul hadis, usul tafsir dan sebagainya, dia harus kuasai. Karena kalau dia berani berfatwa tanpa atau meninggalkan hal ini, mengetahui akan usul ini, maka bisa apa yang dia fatwakan ini keluar dari konteks yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terjadinya perbedaan fatwa ya di kalangan ulama ya, karena ada mungkin beberapa ulama mempunyai rujukan yang lainnya atau memahami ayat Allah, memahami satu dalil ini berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dia pahami. Biasanya hal ini terjadi pada permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya, yaitu permasalahan yang kontemporer, biasanya seperti itu. Jadi khilaf dalam berfatwa itu biasanya terjadi pada permasalahan kontemporer yang terjadi pada saat ini. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah kontemporer? Karena rujukan atau dasar pijakan yang dia jadikan rujukan dalam hal ini mungkin berbeda sesuai dengan memandang hadisnya itu. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi mungkin perbedaan fatwa yang terjadi itu banyak berkisar pada permasalahan-permasalahan kontemporer, yaitu permasalahan-permasalahan yang sekarang beredar, yang dulu sebelumnya belum ada permasalahan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi? Ya, cukup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat bagi diri kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang. Kita tutup, kita akhiri kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.